Kami datang dalam ucapan syukur malam hari ini. Terima kasih karena kami boleh bersama-sama beribadah memuji memuliakan nama-Mu, mendengarkan firman-Mu dan juga kami akan berdoa. Kami mohon ya Tuhan, biarlah ketika kami akan membuka firman-Mu, bukalah juga hati kami. Jadikanlah hati kami seperti tanah yang baik, supaya ketika benih firman-Mu ditaburkan itu boleh sungguh-sungguh berakar, bertumbuh dan juga berbuah nyata di dalam kehidupan kami. Berkati baik hamba-Mu yang menyampaikan, semua kami yang mendengar. Tuhan tolonglah agar kami bukan hanya jadi pendengar-pendengar firman yang setia, tapi mampukan dengan kuasa pertolongan dari Roh-Mu yang kudus, kami dimampukan menjadi pelaku-pelaku firman-Mu di dalam kehidupan kami, di dalam keseharian kami. Bersabdalah ya Tuhan, kami umat-Mu sedia mendengarnya. Di dalam satu nama yang kudus dan berkuasa, nama Tuhan kami Yesus Kristus, Sang Firman yang hidup, kami menyerahkan pemberitaan firman-Mu. Amin. Silakan duduk. Shalom. Selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Kesempatan berdoa menjadi kesempatan yang indah untuk kita bersama-sama boleh menikmati Tuhan melibatkan kita dalam rencana agungnya. Saya selalu mengingat kutipan yang mengatakan gereja yang maju tidak pernah maju hanya dengan berlari, tetapi dengan bertelut. Dan kiranya itu yang menjadi kerinduan kita sama-sama, gereja yang terus boleh berdoa. Bagian hari ini yang akan saya bagikan melanjutkan eksposisi di dalam Kolose. Kitab Kolose hari ini kita akan melihat pasal yang kedua. Kita akan melihat ayat yang ke-16 sampai dengan pasal yang ketiga, ayatnya yang keempat. Ya, kejarlah perkara di atas. Ya, kita akan melihat sama-sama Kolose pasal yang kedua, ayat yang ke-16 sampai 3 ayat 4 ya. Saya sudah tuliskan ayatnya jika Bapak Ibu Saudara ingin mengikuti baik di Alkitab kita ataupun di layar silahkan ya. Mari kita akan membaca bergantian. Saya mulai membaca ayat yang ke-16. Bapak Ibu Saudara membaca ayat yang ke-17. Kita bergantian sampai dengan ayatnya yang keempat pasal yang ketiga. Ya, itu nyambung kalau di dalam Alkitab kita. Pasal yang kedua sampai ayat 23 lalu dilanjutkan pasal 3 ayat 1 sampai 4. Karena itu janganlah kamu biarkan orang menghukum kamu mengenai makanan dan minuman atau mengenai hari raya, bulan baru ataupun hari Sabat. Janganlah kamu biarkan kemenanganmu digagalkan oleh orang yang pura-pura merendahkan diri dan beribadah kepada malaikat, serta berkanjang pada penglihatan-penglihatan dan tanpa alasan membesar-besarkan diri oleh pikirannya yang duniawi. Apabila kamu telah mati bersama-sama dengan Kristus dan bebas dari roh-roh dunia, mengapakah kamu menaklukkan dirimu pada rupa-rupa peraturan seolah-olah kamu masih hidup di dunia? Semuanya itu hanya mengenai barang yang binasa oleh pemakaian dan hanya menurut perintah-perintah dan ajaran-ajaran manusia. Sekarang pasal yang ketiga ayat 1. Karena itu, kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah.
Sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Sedemikian jauh pembacaan Alkitab, berbahagialah kita yang bukan hanya membacanya tapi merenungkannya, melakukannya dalam hidup kita dan bahkan membagikannya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika belajar tentang kitab Kolose, saya pikir satu hal yang menarik adalah kita melihat bagaimana relasi antara jemaat dengan Yesus Kristus. Ini menjadi satu hal yang penting waktu mengerti apa yang ada dalam konteks kitab Kolose. Kolose Paulus menuliskan kepada jemaat Kristen yang baru. Dan Paulus memberikan dasar yang sangat teguh tentang apa artinya menjadi Kristen. Ya, Bapak Ibu sekalian. Nah, saya mau mulai dengan sebuah kutipan yang saya suka. Kutipan ini mengatakan begini ya. Christianity isn't just a religion. It's a relationship with God through Jesus Christ. Kekristenan bukan sekadar agama, tetapi adalah relasi dengan Allah melalui Yesus Kristus. Menarik sekali Bapak Ibu sekalian melihat sentralitas Kristus di dalam hidup beriman kita. Menariknya apa saudara? Di dalam berbagai ajaran-ajaran yang lain, orang biasanya diarahkan kepada ajaran dari pendiri agamanya. Ya. Tetapi waktu kita belajar di dalam Alkitab, bukan hanya diarahkan kepada ajaran Kristus, tetapi orang Kristen adalah orang yang punya relasi dengan Allah melalui Yesus Kristus. Berarti dia juga punya relasi dengan Kristus. Ajaran lain berkata terima ajarannya, tetapi Kristen berkata terima Yesusnya. Beda saudara. Makanya ketika Paulus menjelaskan di dalam kitab Kolose, dia mengangkat begitu tinggi sentralitas Kristus, kecukupan Kristus. Dalam arti kalau sudah ada Yesus, ya itu sudah cukup saudara. Nah itu yang kita sudah bahas tentunya di dalam Kolose pasal 1. Jadi akhirnya saya melihat begitu ya, kekristenan ini unik sekali. Kita tidak hanya bicara ajaran Yesus. Agama lain pun ada yang bilang, ajaran agama ini bagus. Kalau kita lihat-lihat memang ajarannya bagus-bagus saudara. Tapi tidak ada satupun kepercayaan yang memberikan jalan keluar atas dosa. Atau yang bahkan di dalamnya kita melihat ada anak Allah yang rela menyerahkan dirinya mati bagi kita. Dan bangkit memberikan kita kemenangan. Kekristenan sekali lagi bukan sekadar agama. Ada unsur agamanya ada. Ada ritualnya, ada ajarannya, tetapi lebih lagi ini relasi yang hidup dengan Allah. Nah karena itu saudara, waktu kita melihat kitab Kolose, kita lihat next ya. Di dalam Kolose ini merupakan ayat-ayat yang kita baca tadi, merupakan bagian penting dalam surat Paulus kepada jemaat di Kolose yang membahas pentingnya fokus pada hal-hal rohani. Dan menjauhi praktik agama atau tradisi, nah saya tuliskan tanda kutip situ ya, yang tidak berguna. Ya, dalam bagian ini kita akan membahas bagaimana kita dapat menjalani kehidupan sebagai orang percaya dengan mengejar, nah istilah yang Paulus pakai adalah perkara yang di atas. Ya, dan menghargai hubungan kita dengan Kristus. Malam ini saya bagi dua saja supaya kita gampang ingatnya. Bahwa yang pertama kita akan melihat fokus yang salah. Dan nanti bagian kedua kita akan melihat fokus yang benar. Jadi Paulus sedang bicara fokus hidup orang percaya. Ternyata ada fokus yang salah saudara. Perhatikan di dalam Kolose pasal 2 ayat 16 sampai 23. Ada fokus yang salah. Mari lihat sebentar, mungkin untuk memudahkan saya memberi warna di ayatnya saudara ya. Ternyata ini kan jemaat sudah Kristen saudara ya. Sudah percaya.
Tetapi ada saja upaya yang berusaha menggoncang mereka. Makanya Paulus katakan, jangan kamu biarkan orang menghukum kamu. Lalu kemudian di ayat yang ke-18, jangan kamu biarkan kemenanganmu digagalkan. Ternyata ada saja yang berusaha untuk menggoyang iman jemaat yang baru ini. Siapakah mereka? Namanya guru-guru palsu. Apa sih kerjaannya guru-guru palsu ini? Kalau lihat konteks Kolose, maka saya menuliskan false teachers were a threat to the church because they undermine the sufficiency of Jesus Christ. Guru-guru palsu ini adalah ancaman bagi gereja karena mereka menurunkan begitu rupa atau mengabaikan kecukupan Yesus. Bahwa Yesus itu cukup, dialah yang adalah segalanya. Memang kalau sudah ada Yesus plus, sudah mulai tanda-tanda ajaran palsu. Karena kekristenan berkata, dan itu yang Paulus buktikan waktu dia menulis surat kepada jemaat di Kolose. Yesus itu cukup, gak usah ditambah lagi. Emangnya ada tambahan-tambahan apa? Kalau Bapak Ibu perhatikan, ada 3 ajaran yang disampaikan guru-guru palsu. Ini secara umum saja ya. Kalau Bapak Ibu mau teliti lebih dalam silahkan ya. Ada 3 ajaran-ajaran palsu yang waktu itu berusaha menggoncang mereka. Ya, yang pertama kita lihat. Namanya legalisme. Jadi Yesus cukup, Yesus nggak cukup. Harus ditambah dengan ini, dengan itu. Barulah selamat. Jadi memang ajarannya yang paling digoncang adalah keselamatan hanya di dalam Yesus. Buat mereka yang legalis ini, mereka berkata, Yesus penting, yes. Tetap ada Yesus, yes. Tapi harus ditambah dengan ini semua. Makanan, minuman, hari raya, bulan baru, atau hari Sabat. Dan kalau saudara perhatikan, inilah apa yang ada di dalam perjanjian lama. Jadi yang jatuh dalam legalisme ini biasanya orang-orang Kristen yang sudah belajar perjanjian lama. Di beberapa bagian, nanti kalau saudara lihat lagi di dalam kitab yang sama, nanti pasal 3 ke bawah, mereka bahkan menyuruh menyunatkan. Jadi kalau mesti jadi Yahudi dulu baru selamat. Jadi mereka mengatakan Yesus cukup, kurang. Harus Yesus plus ini, plus itu. Makanya mereka disebut legalisme. Mereka masih berpegang pada hukum-hukum perjanjian lama yang sebenarnya sudah digenapkan di dalam Kristus. Sekarang ada legalisme baru enggak? Banyak juga di saat ini ya. Misalnya, kalau saudara enggak kasih perpuluhan enggak selamat saudara. Jadi yang menyelamatkan apa? Yesus atau perpuluhan? Yesus tetap tapi tambah perpuluhan. Wah, ada yang begitu. Ya, saya harus katakan legalisme itu dari dulu begitu ya. Selalu ngerasa Yesus kurang. Maka perlu ditambah sesuatu. Makanya untuk orang-orang waktu itu ada yang bilang gak boleh makan ini haram. Kalau Bapak Ibu lihat apa yang menjadi masalah utama di dalam sidang pertama di Yerusalem, itu masalah itu kan? Masalah sunat apa enggak. Boleh makan makanan-makanan yang dipersembahkan, makanan yang haram atau tidak. Bahkan waktu Tuhan bicara kepada Petrus melalui penglihatan, turunlah ada makanan hewan-hewan yang najis sebenarnya buat orang Yahudi. Dan akhirnya Petrus mengerti bahwa keselamatan bukan hanya buat orang Yahudi, tapi untuk semua bangsa. Ya saudara, hati-hati jadi legalis ya. Kenapa ya? Legalis ini membuat kita tuh kayak sedikit terangkat. Aku dong puasa. Kamu Kristen biasa. Kristennya cuma Yesus saja. Saya Yesus plus perpuluhan. Jadi sebenarnya inti dari keagamaan yang legalis adalah kesombongan diri. Karena I take part. Jadi kita kayaknya gak terima. Kalau Yesus menyelamatkan saya, aduh gratis lagi. Wow. Di Jakarta pipis saja bayar, masa Yesus gratis sih kasih keselamatannya? Maka ketika saya melakukan sesuatu, wow itu baru I take credit juga dari situ.
Dan ternyata ini ada di jemaat Kolose. Makanya Paulus bilang, jangan mau digagalkan oleh orang-orang yang menghukum kamu dengan makan ini boleh, ini enggak. Hati-hati. Itu bukan keagamaan yang benar. Jadi sebenarnya Paulus lagi bicara apa? Kamu sudah merdeka saudaraku. Dan kemerdekaan itu bukanlah membuat kamu hidup dihukum. Oke? Yang kedua, masalahnya apa? Kalau kita lanjutkan ayatnya di ayat 18, ini ada orang-orang yang beribadah kepada malaikat. Nah, ternyata ada sejenis Kristen mistis. Kristen mistisisme yang muncul pada masa itu. Nah, nanti kalau Bapak Ibu mau telusuri silahkan ya. Jadi ada yang bilang beribadah pada malaikat, berkanjang pada penglihatan-penglihatan tanpa alasan membesar-besarkan diri oleh pikirannya yang duniawi. Sama intinya apa? Aku lebih rohani dari kamu. Wah, aku Kristen loh, tapi juga aku ibadah kepada tertentu. Nah, katanya waktu itu mereka beribadah kepada malaikat, itu ada satu ajaran. Dan ternyata beberapa puluh tahun kemudian pernah muncul di pasar Minggu, saudara ya. Ada yang pernah ikuti dulu beritanya? Ada gereja Kristen katanya, tapi juga beribadah kepada malaikat. Jadi dalam bagian ibadah mereka, liturgi mereka ada penyembahan kepada malaikat. Tapi kemudian ya ditangkap karena ajaran aneh gitu ya. Jadi memang selalu saja kalau barang asli selalu mau bikin KW-nya ya. Jadi ada juga tiruannya begitu ya. Nah, ini kekristenan yang palsu-palsu ini hati-hati. Nah, kalau kita lihat sekarang masih ada nggak yang mistisisme begini? Saya pikir ada juga ya. Agak aneh gitu ya. Tiba-tiba ada teman dibilang gitu, iya gue ada Romo tuh di Jawa Tengah. Dia bisa nyembuhin, tapi dia juga pakai air, harus siapin bunga. Tapi Kristen kok Kristen gitu ya. Jadi kadang-kadang kita tuh tidak lagi membedakan ini Kristen beneran atau sudah kecampur. Ya, beberapa suku-suku yang sudah mengaku Kristen, dukunnya pun pakai doa saudara ya. Orang Batak, orang Ambon, Manado itu ya udah lama Kristen itu ya. Wah, banyak juga dukunnya pakai doa segala macam. Jadi kesannya kayak benar digabung semua ya. Hati-hati saudara. Mistisisme juga bisa masuk gereja kalau kita tidak hati-hati ya. Dan Paulus bilang tadi, jangan kamu biarkan kemenanganmu digagalkan. Paulus bilang kamu sudah menang. Kalau tadi Paulus bilang kamu sudah bebas, jangan mau kebebasanmu. Kamu dihukum seperti itu. Nah, makanya kita harus mengerti kekristenan kita ya. Yang ketiga masalahnya apa? Nah, ini ada masalah dari filsafat Yunani, dualisme tubuh dan roh. Karena itu muncul aliran Kristen asketisme. Jadi rasanya kalau saya menyiksa diri, nanti rasanya Tuhan lebih sayang sama saya. Gitu ya. Asketis nih. Jangan jama ini, jangan kecap itu, jangan sentuh ini. Menyiksa diri, asketis. Itu asketis artinya menyiksa diri. Sebenarnya harusnya asketisisme ya, karena ini isme. Dan itu terjadi di beberapa kitab. Perhatikan di Kolose, nanti muncul lagi kalau Bapak Ibu pelajari latar belakang dari kitab 1 Yohanes. Jadi mereka merasa makin disiksa tubuh ini, makin rohani saya. Nah, kita juga mungkin ada yang begitu ya. Sekarang puasa, ngapain puasa? Kalau doa aja Tuhan gak dengar. Tapi kalau pakai puasa sampai asam lambung naik, nanti Tuhan lihat Tuhan tuh. Udah sampai sakit loh, kebangetan jadi Tuhan kalau gak ngasih. Apakah kekristenan asketis itu bagian kita? Itu orang-orang yang tetap merasa tanpa sadar saya berbagian. Balik lagi intinya keagamaan yang tidak fokus sama Kristus. Kan akhirnya aku lihat tuh, pantas Tuhan kasih, dia puasanya luar biasa loh. Saya bukan berkata kita gak boleh puasa, orang Kristen juga disiplin rohaninya bisa kita lakukan puasa, memberi persembahan. Tapi jangan merasa makin saya menyiksa diri saya, Tuhan makin sayang sama saya. Berarti pengorbanan Yesus di kayu salib gak cukup dong. Saudara, Tuhan sudah sayang banget sama kita melalui pengorbanan di kayu salib. Perlu ditambah puasa? Perlu ditambah kasih perpuluhan? Kalau itu kita berikan, itu respon ucapan syukur. Bukan untuk bikin Tuhan tambah sayang sama saya. Tuhan udah sayang kok waktu dia mati di kayu salib.
Makanya ini Paulus sewot saudara ya. Karena ini jemaat baru. Jemaat baru tapi sudah dimasuki dengan berbagai hal seperti ini. Dan kenapa kalau saudara perhatikan ya. Saya mungkin agak cepat di sini. Sebenarnya kata kuncinya tuh karena itu. Ini kan awal dari ayat 16. Kalau kita baca karena itu di dalam konteks tulisan berarti karena yang mana? Sebelumnya ya. Kira-kira Paulus ngomong apa minggu lalu? Nah ini yang Paulus bicara minggu lalu kan. Sebenarnya dia bilang begini. Bahwa Kristus sudah menang di kayu salib. Karena itu jangan mau digagalkan kemenanganmu. Kira-kira begitu. Kalau kita nyambungin sama ayat minggu lalu. Jadi kata karena itu ini mau menunjukkan dosa kita telah dikalahkan di kayu salib. Kematian Kristus ini dasar pengharapan, jaminan bagi kemenangan kita. Tidak perlu ditambah, Yesus bukan kurang karyanya. Dan salib merupakan satu-satunya jalan keselamatan. Nggak ada jalan lain. Nanti sampai di surga. Tapi ini kalau saudara jangan dibolak-balik ya. Karena bisa jadi kita juga ngerasa gitu. Datang gereja bikin saudara masuk surga nggak? Rajin gereja. Berarti nanti kita masuk surga itu bukan karena Yesus ya. Karena absen gereja ya. Nanti ada malaikat. Mana absen lu? Cukup nggak? Oh kalau gitu, Pak Pendeta kalau gitu kita nggak usah ke gereja dong ya. Poinnya beda. Kalau saudara mengerti hidup yang diselamatkan. Maka responnya. Membaca Alkitab bukan supaya selamat. Justru karena sudah selamat. Rajin saat teduh bukan supaya selamat. Tapi karena sudah selamat. Rajin ke gereja bukan supaya selamat. Tapi karena sudah selamat. Kamu sudah punya kemenangan melalui karya Kristus. Jangan biarkan orang menghukum kamu. Karya keselamatan adalah anugerah Allah. Bukan perbuatan baik kita. Ini berulang kali Paulus ingatkan. Karena selalu orang mau merasa perbuatan baiknya do something. Jadi kalau kita perhatikan, kita diselamatkan karena anugerah. Apa sih artinya anugerah? Coba bandingkan saudara ya. Semua agama, keselamatannya tergantung siapa? Usahanya, pengikutnya. Berarti siapa juru selamatnya? Ya saya dong, kan saya yang berusaha. Kepercayaan-kepercayaan lain, percaya pada kemampuan diri sendiri. Apa yang saya lakukan supaya saya dapat keselamatan. Tapi Paulus mau balikkan, no, it's already finished on the cross. Tetelestai. Keselamatan Kristen adalah selamat karena kita percaya kepada apa yang telah Yesus lakukan bagi kita. Jadi saudara lihat logikanya ya. Kamu sudah selamat, karena itu jangan biarkan legalisme, jangan biarkan mistisisme, jangan biarkan asketisme. Lalu bagaimana semua itu menjawab? Nah sebenarnya ayat-ayatnya udah jawab ya saudara ya. Bagaimana menjawab legalisme? Lihat ayat 17-nya. Realitas rohani itu pada Kristus. Bukan lagi pada... Jadi Paulus mau bilang begini. Semua di perjanjian lama menunjuknya kepada Kristus. Kalau Kristusnya sudah datang, pegang mananya? Pegang Kristusnya. Numpang ilustrasi ya, karena itu Paulus pakai. Ini saya Bapak Ibu ya, ini bayangan saya. Yang mana yang real, saya atau bayangan? Ya sayanya dong. Kalau sayanya sudah datang jangan ngomong sama bayangan. Halo Pak Alex, apa kabar? Itu yang Paulus bilang. Coba baca ayatnya ya. Lihat. Semuanya ini hanya bayangan dari apa yang harus datang. Sejak wujudnya ialah Kristus ya sudah. Nggak usah pelihara hari baru, hari baik. Kadang-kadang orang Tionghoa mau merit aja masih cari hari baik. Semua hari baik dalam Tuhan. Cari aja yang kosong gedungnya ada. Simple. Udah Kristen kok masih legalis gitu ya. Tapi itulah kita ya. Kita merasa Yesus kok kurang cukup. Yesus tuh kurang menyucikan hari-hari tertentu. Udah dijawab. Realitasnya sudah datang. Semua perjanjian lama nunjuk ke realitas itu. Bagaimana menjawab mistisisme? Udah dikasih tahu. Pertumbuhan rohani itu sumbernya dari kepala, dari Kristus. Jangan cari yang lain-lain lagi. Karena kadang-kadang ada yang bilang begitu. Saya tuh ikut, ada gereja tertentu ya, saya gak usah sebut ya. Tapi begini, untuk mengikuti nanti naik jenjang, kita ada retret khusus pelayan Tuhan. Agak mistis suasananya. Wih, nanti kayaknya diimpartasi Roh Kudus sama pendetanya. Jadi kayak ada pengalaman mistis.
Pertumbuhan itu bukan karena begitu-begituan saudara. Sumbernya Kristus. Terakhir, asketisme. Dikasih tahu di ayat 20. Realitasnya bahwa kita sudah di dalam Kristus. Apabila kamu telah mati bersama-sama dengan Kristus dan bebas dari roh dunia, kenapa masih begitu? Jadi saya kira-kira membawa emosinya Paulus malam ini ya. Emosi dia. Saya udah kepanasan juga di depan ini ya. Udah Kristen kok masih aneh-aneh. Legalis, mistis, dan asketis, menyiksa diri. Kristus itu cukup. Christ is sufficient. Nah ini ada sebuah kalimat waktu saya persiapan ya. Salah satu, saya langsung terjemahin ya. Salah satu kesalahpahaman orang Kristen. Kita pikir menjadi Kristen itu adalah menjadi orang yang lebih baik. Itu gak usah jadi Kristen saudara. Christianity is confused with morality. No, kekristenan itu bukan masalah jadi lebih baik. Bukan sekadar itu. Good news kita jadiin good advice. Injil itu good news. Good news itu apa yang Yesus lakukan. Good advice apa yang harus kita lakukan. Beda ya. Kalau good advice saya kasih saudara pulang, minum air putih banyak ya. Itu good advice. Kalau saya bilang ada Yesus yang sudah selamatkan kita. Kamu gak usah lakukan apa-apa. Percaya sama dia, itulah keselamatan. Itu good news. Good news is not good advice. Bayangkan ditarik jadi good advice saudara ya. Nah, dan agama yang berpusat pada usaha diri sendiri. Dan juga mereformasi moral. Telah menggantikan Injil penebusan. Grace itu adalah kasih karunia dan transformasi. Tujuan Allah apa saudara? Untuk membawa kita masuk dalam hidup yang baru. Memang hidup yang baru itulah pastinya kita akan jadi lebih baik. Jadi ini yang Tuhan lakukan buat kita. Dia kasih kita hidup yang baru. Bukan hidup yang sekadar lebih bermoral. No. Apalagi kalau kita pikir gara-gara moral itu saya bisa selamat. Kalau ini fokus yang salah saudara, maka kita harus kepada fokus yang benar. Nah ini udah PR kita ya, ini pasti akan banyak dibahas dan minggu-minggu ke depan itu masuk bukan hanya perubahan pikiran. Karena sekarang kalau kita perhatikan lebih banyak bicara fokuskan pikiranmu. Minggu-minggu ke depan Bapak Ibu akan melihat apa hidup yang diubahkan oleh pikiran yang diarahkan kepada Kristus. Ya, perhatikan. Kejar perkara yang di atas. Fokuskan pikiranmu kepada Kristus. Tapi ini bukan cuma masalah pikiran ya. Nanti tunggu next seriesnya minggu depan ya. Nah, 2 kali muncul. Carilah perkara yang di atas. Yang kedua, pikirkanlah perkara yang di atas. Ini perintah. Nggak dilakukan dosa gitu ya. Tapi kemudian Paulus tidak hanya kasih perintah. Dia kasih alasannya saudara. Ya, ini alasannya. Saya jelasin dulu ya. Perkara yang di atas itu apa? Ya. Perkara yang di atas adalah ungkapan yang digunakan oleh Paulus dalam bagian ini untuk mengarahkan perhatian orang percaya pada hal-hal yang berkaitan dengan Tuhan, dengan kerajaannya, dan nilai-nilai rohani. Ini berarti fokus pada kebenaran, keadilan, kasih, pengharapan, dan iman yang ada dalam Yesus Kristus, serta mengejar hubungan yang lebih dalam dengan Tuhan. Fokuskan kepada hal-hal yang seperti itu. Dan apa alasannya? Alasannya sederhana saudara. Nanti lihat bahasa Inggrisnya kalau suka. Yang anak-anak adik-adik yang berbahasa Inggris nanti baca ayat 1-4. Itu muncul 3 tenses. Tenses dasar ya. Ada past, ada present, ada future. Gampang ingatnya ya. Dan ini bicara tentang apa? 3 hal berkaitan dengan identitas. Saudara lihat ya. Masa lalu, past. Kamu telah, sebenarnya terjemahannya begitu. Sayangnya di bahasa Indonesia cuma muncul telahnya yang dibangkitkan ya. Kamu telah mati ya. Kamu telah mati dan telah dibangkitkan. Ini sudah terjadi. Identitasmu karena Yesus sudah mati dan bangkit buat kamu. Dan sekarang kamu pun hidupmu tersembunyi di dalam Dia. Dan bukan hanya sekarang, ke depan Tuhan janjikan kamu akan mendapatkan pemenuhan. Inilah identitas kita yang dijamin oleh karya Kristus. Past,
present, future. Alasannya, kenapa harus cari perkara yang di atas? Kamu udah ditebus. Kamu udah dijanjikan keselamatan yang kekal. Maka inilah hidupmu. Karena kamu sudah dijamin oleh Tuhan. Past, present, and future. Maka ini yang Paulus sedang bilang ya. Paulus mengajak jemaat untuk ayo jauhi perilaku dan kebiasaan yang tidak sesuai dengan identitas mereka. Kadang-kadang orang tua suka gitu ya. Jangan bikin malu papi. Masa ke gereja pakai celana pendek misalnya gitu ya. Masa ke gereja pakai you can see misalnya. Jangan bikin malu. Kadang-kadang siapa yang dibikin malu ya. Tapi kita akan merasa ingat identitasmu. Kita ini keluarga terpandang. Kita keluarga terhormat. Jadi ada identitas yang waktu kita ingat. Maka kita nggak akan melakukan perilaku yang berbeda dengan identitas itu. Menarik ya. Nah itu perilakunya apa? Datang minggu depan saudara ya. Jangan gak datang ya supaya bisa lihat. Perilakunya apa kalau identitas kita udah baru? Sebagai orang yang telah dibangkitkan. Pikiran, tindakan, mencerminkan kasih dan seterusnya. Saudara ya. Kalau Paulus ada malam hari ini. Dia akan ingatkan saudara hal-hal ini juga. Bahwa betul Yesus itu cukup buat kita. Dan harusnya kehadirannya mengubah hidup kita. Ya. Jadi apa yang kita pelajari malam ini saya simpulkan dalam 2 slide ini ya. Melalui Kolose kita diingatkan bahwa kebebasan yang kita miliki dalam Kristus mengajak kita untuk menjalani hidup sebagai umat baru yang terus fokus kepada perkara di atas. Banyak perkara dunia itu materi ya, uang, harta, tahta. Tapi Tuhan mau ingatkan fokus kepada yang di atas. Carilah kerajaan Allah. Sebagai orang Kristen kita harus menjauhi legalisme, mistisisme, asketisisme yang menghalangi hubungan kita dengan Tuhan. Fokus utama kita haruslah pada Yesus Kristus. Karena hanya melalui Dia. Dan kita dapat mengalami pertumbuhan rohani yang sejati. Dan mengejar perkara di atas sesuai dengan kehendak-Nya. Malam ini kita diingatkan identitas kita. Bapak Ibu saya suka kesel nonton film Indonesia ya. Apalagi sinetron misalnya ya. Karena tiba-tiba kalau mau dipanjang-panjangin apa yang terjadi? Jatuh, hilang ingatan gitu ya. Lalu aku siapa gitu ya. Sampai dulu ada apa tuh? Tersanjung sampai 7. Sekarang ikatan love itu ya panjang gitu. Gak kelar-kelar, Andinnya udah mati masih lanjut. Begitu ya. Akhirnya saya sadar begini saudara ya. Apa sih yang paling penting dibawa ya? Harusnya kan mereka yang suka jatuh, hilang ingatan itu rajin-rajin bawa KTP ya. Kartu identitas. Jadi misalnya kalau pas jatuh, hilang ingatan, aku siapa? Ini kau. Lihat. Aku rumahnya di mana nih alamatnya? Antarin pulang, naik ojek gitu ya. Mari kita jadi orang-orang yang bawa terus identitas kita. Engkau dan saya identitasnya di dalam Tuhan. Fokuslah kepadanya. Hidup kita akan berpadanan dengan apa yang sudah Dia lakukan bagi kita. Kiranya malam hari ini kita kembali diarahkan sesuai dengan identitas kita. Berfokus kepada Tuhan. Amin. Mari berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk firman-Mu. Apa yang kami hayati malam hari ini kiranya benar-benar menjadi kehidupan yang kami jalani juga. Mengingat identitas yang sudah kami terima di dalam dan melalui karya Kristus. Sekali lagi terima kasih. Tolong kami bukan cuma jadi pendengar firman yang setia. Tapi kami boleh jadi pelaku firman-Mu. Di dalam hidup kami, di dalam keseharian kami. Sebagai orang dewasa, sebagai anak remaja, sebagai anak-anak, apapun bagian kami. Biarlah kami terus hidup seturut dengan kehendak-Mu. Kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah menaikkan doa kami untuk firman yang kami terima hari ini. Amin.